bicara masalah akad syuf'ah. Akad syuf'ah dulu sudah pernah kita jelaskan, sudah pernah kita singgung bahwasanya yang dinamakan orang itu enggak, jadi orang itu kadang-kadang enggak bisa beli barang sendiri. Karena enggak bisa beli barang sendiri, akhirnya kemudian ngajak teman untuk patungan membeli barang. Nah, begitu kemudian sudah tiba waktunya untuk berpisah. Misalkan satu kamar beli kipas angin misalkan seurunan satu kamar. Nah, tahu-tahu begitu sudah waktunya berpisah. Terus bagaimana dengan kipas angin itu, siapa yang menguasai? Jadi siapa yang menjadi pemilik atau yang menguasai kipas angin? Maka dalam kondisi semacam itu kalau misalkan tidak bisa berlaku yang namanya meridhokan atau mensodakohkan atau merelakan kepada orang lain, kan berarti harus ada yang namanya penggantian milik atau perpindahan milik. Jadi perpindahan milik. Jadi makanya kemudian akad untuk melakukan pemindahan milik tadi itu, akad untuk melakukan terjadinya perpindahan milik secara paksa tadi itu. Jadi secara paksa tapi bukan secara paksa kemudian dipaksa, bukan ya, tapi secara paksa tapi terpaksa gitu. Paksaannya ini bukan karena dipaksa, bukan, tapi karena ya terpaksa harus melakukan ini. Jadi harus melakukan perpindahan milik tadi. Soalnya tidak bisa kalau nggak melakukan perpindahan milik. Barangnya kalau misalkan dibagi justru malah nggak bermanfaat barangnya. Jadi barangnya kalau dibagi justru malah nggak bermanfaat barangnya. Maka dalam kondisi semacam itu diperlukan sebuah akad, namanya akadnya adalah akad syuf'ah. Jadi akadnya adalah akad syuf'ah. Nah, akad syuf'ah ini sifatnya tadi sudah disebutkan, sifatnya adalah wajibatun. Menurut musannif dari kitab Takrib, di sana disebutkan wajibah. Nah, maknanya wajibah itu terus, kalau maknanya wajibah berarti kan harus dilakukan, ya, berarti kan harus dilakukan. Jadi maknanya wajibah itu berarti maknanya adalah seolah-olah adalah harus dilakukan. Karena risiko dari melakukan sebuah akad kebersamaan. Nah, harus dilakukan tadi itu bahasa Arabnya adalah sabitah. Jadi harus dilakukan tadi makna bahasa Arabnya adalah sabitah. Jadi ya wajib. Dan itu berlaku secara otomatis. Namanya kalau sudah sabitah itu berarti otomatis harus melakukannya. Ya, jadi otomatis harus melakukannya. Kalau tidak, maka terjadi yang namanya doror. Doror itu apa? Doror kerugian. Jadi kerugian pada salah satu pihak. Nah, tujuannya adanya syuf'ah ini adalah untuk lidaf'id doror. Jadi untuk menolak terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh akad musyarakah. Jadi gotong royong itu bagus apa enggak? Bagus. Tapi sampean kan pasti harus mikir-mikir.
Mesti harus mikirnya bagaimana. Setiap akad yang bagus itu terus kemudian apakah harus berjalan sempurna? Enggak, pasti suatu saat ada celahnya, ya kan? Ada celahnya. Celahnya apa? Ya pada waktu kepemilikan bersama itu waktunya untuk dibagi. Nah di situ terjadi doror. Kadang-kadang terjadi potensi untuk doror salah satunya. Nggak punya buku paket, patungan membeli buku paket. Patungan membeli buku paket. Nah begitu waktunya pulang, bingung buku paket ini mau siapa yang memiliki? Yang memiliki biasanya kemudian kalau nggak ada akad syuf'ah langsung saja dimiliki oleh salah satu. Enak, yang salah satu itu sama seolah-olah dibantu untuk beli buku. Nah yang lainnya ya rugi, bisanya hanya pada waktu ketika buku itu hanya pada waktu buku itu bisa dimanfaatkan. Ketika sudah terjadinya waktunya pisah, ternyata tidak ada akad-akatan untuk ganti rugi terhadap buku tersebut. Daripada modelnya kayak gitu ya lebih baik utang, kan begitu harusnya. Harusnya kan utang saja. Aku utang uangnya, utang berapa? Utang sekian. Mau dipakai apa? Mau pakai untuk beli buku. Begitu beli buku sudah selesai, baru kemudian temannya dipinjami untuk ikut-ikut membaca buku. Nanti setelah selesai buku itu jatuh pada orang yang membeli buku tadi, yang berhutang tadi. Gampangnya kan harusnya begitu, lebih enak daripada kemudian membeli bersama. Ayo kita beli buku bersama patungan, 2 buku join bareng, beli buku spread. Nah begitu mata kuliahnya selesai 1 semester, buku itu ternyata dikuasai oleh salah satu pihak. Ini kan namanya kalau misalkan itu terjadi pada kasus harta yang besar kan namanya penipuan. Enggak. Kalau uangnya sedikit nggak masalah. Kalau uangnya sedikit mungkin masih merelakan, temannya masih merelakan. Tetapi kalau misalkan dalam kasus yang besar kan berarti ada salah satu yang ditipu, kan begitu namanya. Ayo kita bersama-sama mendirikan pabrik, kita patungan. Ya patungan. Berapa? 1 miliar. Patungan 1 miliar. Begitu patungan betulan berdiri pabrik. Nah, pada waktu operasionalnya, nah ternyata kemudian dikuasai oleh salah satu. Kan namanya penipuan kan? Pihak lainnya rugi apa enggak? Rugi. Dari pihak lain rugi. Dan daripada modelnya kok terjadi sifat atau watak merugikan pada pihak lain tadi itu, maka harusnya tidak usah pakai akad syuf'ah kalau misalkan tidak usah pakai akad kemitraan kalau misalkan tidak siap untuk melakukan syuf'ah. Tapi harusnya pakai akad apa? Akad utang. Itu lebih jauh gentleman, lebih jauh gentle dibanding dengan mengaku-ngaku akad kemitraan tapi ternyata buntutnya perampokan. Perampok haknya orang lain, terjadi doror pada haknya orang lain. Kalau kecil buku ini contohnya pada mahasiswa biasanya ada yang modelnya kayak gitu. Ada apa enggak? Enggak ada. Kalau santri enggak ada. Kalau santri. Tapi kalau di luar ada. Jangankan di mahasiswa, biasanya di anak-anak aliyah juga banyak. Jadi harus ayo patungan beli buku, habis beli buku, begitu semesternya selesai, bukunya ada di salah satu pihak. Gak ada yang namanya tamalluk atau hakut tamalluk kohriyin sabitah, gak ada. Nah itu adalah contoh dari penipuan tapi skala kecil. Kalau bahasanya kan begitu.
Nah, penipuan tadi itu namanya doror, kerugian dari akad apa? Dampak negatif dari akad kemitraan, akad kebersamaan. Kholatoh yang di dalamnya itu namanya kholatoh. Kholatohnya bukan kholatoh jiwar. Kalau kholatoh jiwar itu kholatoh yang bisa dipisah, bisa dibagi. Kalau kholatohnya kholatoh suyuk, itu kholatoh yang nggak bisa dibagi. Sepeda, beli sepeda patungan, nggak mungkin kan sepedanya kemudian dibagi menjadi dua, nggak mungkin. Buku patungan beli, setelah selesai semester kemudian bukunya dibedah menjadi dua, kamu bawa separuh, saya bawa separuh, kan nggak mungkin. Itu namanya kholatoh yang demikian tadi, itu namanya kholatoh suyuk, barangnya nggak bisa dibagi. Berbeda dengan emas batangan. Kalau emas batangan kan masih bisa untuk dibagi menjadi dua. Nah, kholatoh demikian itu disebut kholatoh jiwar. Allah alam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.